Ya, teman-teman, tanggal 21 bulan 12 ya. Ini bagian ketiga ya. Di hari Sabtu libur, teman-teman ya, hari libur. Jadi transaksi untuk tanggal 20 ya. Baik, teman-teman, sebelum kita kemana-mana, yang baru gabung silahkan dibaca dahulu ya. Dan ini bukan rekomendasi saham ya. Sembari teman-teman yang baru gabung membaca, silahkan ditelaah baik-baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang subscribe terbaru, yang sudah lama juga luar biasa, yang komentar juga luar biasa, yang kritik saya juga luar biasa. Terus yang memberikan like serta nge-share video. Terima kasih ya. Tanpa teman-teman video ini tidak akan berarti. Tidak ada manfaatnya teman-teman kalau teman-teman tidak ditonton. Baik, yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Dan yang mendoakan saya juga terima kasih. Semuanya teman-teman terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga diberikan kesehatan dan kita diberikan kecerahan dalam berpikir. Oke teman-teman, kenapa saya terus update? Begini teman-teman. Jadi teman-teman kalau IISG lagi turun, nah kita perhatikan, oh saham-saham mana aja nih yang up gitu kan. Atau teman-teman punya portofolio apa ketika lagi turun kondisinya seperti apa. Nah itu menjadi bahan pertimbangan nanti ke depannya teman-teman. Ketika IISG ada kenaikan sebentar, bagaimana kondisinya, ketika ada agak tinggi dikit bagaimana, setelah begitu ada dibandingkan juga bagaimana kondisi portofolio teman-teman. Itu menjadi catatan buat teman-teman, dan nanti ke depannya itu sebenarnya IISG itu akan berulang teman-teman ya. Saham-saham di kita itu selama tidak di PKPU-kan, manajemennya baik, terus hutangnya juga tidak terlalu banyak, cenderung dia kembali ke masa lalunya ya. Baik dari tadi 50 bisa kembali ke 50, baik yang tadinya di atas 1000 bisa kembali ke 50. Semuanya punya sejarah masing-masing teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau beli saham, coba teman-teman perhatikan keseluruhan saham teman-teman. Bisa cek teman-teman contoh mau beli saham apa gitu ya. Contohnya beli saham contoh ya, bukan rekomendasi, contoh. Nah teman-teman ketik aja di situ ya, Mahgoga itu ngasih tahu ya, dimaksimalkan teman-teman, perhatikan dimaksimalkan. Oh ternyata si KKG ini kecenderungannya jatuhnya di mana teman, perhatikan tanggal 2016 ya, paling tingginya 400 contoh gitu kan. Dia ternyata cenderung jatuhnya di mana, oh jatuhnya di 200-an gitu kan, atau enggak oh jatuhnya di 400-an gitu. Oh selama beberapa tahun ini di sini nih ternyata jatuhnya itu di angka 390-an gitu ya, sekitar 400-an. Maka sekarang mah lagi posisinya mahal gitu kan. Nanti aja deh pasti ke bawah ini kok. Soalnya udah 2 kali ini dikebawahin gitu kan, cenderung dikebawahin selama 2 tahun ini. Nah teman-teman nanti sejarahnya akan terulang. Apakah bisa ke harga pucuk ini? Kalau sejarahnya sudah teman-teman, kemungkinan besar iya bisa ke sini lagi teman-teman. Kemungkinan besar iya bisa ke sini lagi. Karena sejarah itu akan terulang. Cuman ada siklusnya, siklus 1 tahunan, siklus 2 tahunan, nanti ada siklus 10 tahunan seperti itu teman-teman. Kecuali kalau emiten-emiten yang emang grow terus ya, grow terus setiap tahunnya itu ada peningkatan. Nah targetnya itu apa coba kalau yang grow terus itu? Targetnya hanya di stock split kan aja, karena sudah terlalu mahal tidak ada yang berminat, akhirnya stock split biar ke bawah lagi harganya. Nah itulah teman-teman, saham-saham yang sudah mentok di atas sudah nggak mau naik, bukan nggak mau naik lah, gue sudah susah gitu, turun nggak bisa, naik pun nggak bisa gitu kan. Maka jalan satu-satunya ada di stock split teman, seperti itulah teman-teman ya. Kan di saham kita itu akan terus nanti di bawah lagi ke atasin lagi, seperti itulah teman-teman ya, sejarahnya seperti itu akan terulang. Bila mana sering stock split biasanya suka terulang lagi stock split. Oke teman-teman ya, udah segitu itunya pembukaannya. Kata teman kita kelamaan. Kita ada das gimana sih? Das ya. Double A ternyata das itu teman-teman ya, double A das. Teman kita nyangkut di harga 4.800. 4.800 di mana 4.800 sini ya. 4.800 waktu kemarin kali sini ya. Oke, untuk das itu ternyata teman-teman perhatikan ini area-area penurunannya ya, arah 1 kali arah, 2 kali arah, 3 kali ya, 4 kali, 5 kali, dan kena suspend lagi di sini kan ya. Nah inilah tanda-tanda si bandarnya pingin buru-buru teman-teman ya. Nah perhatikan teman-teman, untuk si das ini kan utama, papan utama
dia cuma ada 15% di masyarakat, sedikit banget, cuma 3 juta lot ya, itu 7 lot banget. Nanti kata teman-teman kalau 4.800.000 contohnya gitu ya, ini kecenderungan naiknya ada teman-teman. Kita akan cek dulu deh 11 November ini dia punya apa di 11 September ya, punya apa. Kita lihat untuk all-nya, kita itu dulu kita grosskan. Nah, di all-nya baru 186.000 lot teman-teman dari 3 juta, berarti kan sangat sedikit banget. Berapa persen nih? 771 dibagi 3 juta lot, 123 baru 6% yang keluar, berarti masih banyak teman-teman, sekitar 94% lagi. Artinya ini banyak barang, masih banyak kemungkinan ke atasnya ada. Jadi teman-teman yang 4.800 yang masih bisa ke atas teman-teman, ini tanda-tanda yang saya kemukakan, karena di sebelah kiri kan belum ada ya, maka di sini doang ada di 6.000-an. Kenapa bisa ke atas? Karena yang kebuang baru sedikit ya, mereka harus jualan sekitar kalau 39 sekitar 90%-an biasa teman-teman ya. Dari 3 juta sekitar berapa tuh? 2.600.000, 2.800.000-an ya. Mungkin sekitar segitu harus dikeluarkan dari 3 juta. Makanya nanti perhatikan di sini aja. Untuk net volumenya perhatikan aja. Ketika ini masih kecil, masih ada kemungkinan ke atas. Ini lagi dibuang sama Bandar Poren, tapi Bandar Poren masih banyak. Perhatikan Bandar Poren ngambil dari tanggal 15 November, bang. Nah, baru mungkin dibuang dari berapanya teman-teman ya. Jadi si Bandar Poren ini masih banyak, jadi 4.800. Ini dalam masa kekuasaan bandar teman-teman. Apabila bandar ke bawahin, cenderung karena masih kecil lot yang keluarnya ya, cenderung akan di atas, akan di up ke atas, nanti mereka jualnya di atas. Atau nanti ketika sudah di atas banget, dia biasanya dia jualan secara turun menurun. Bus udah 500% bro. Nah sebetulnya teman-teman, jadi untuk das masih 4.800 sih, kalau bisa sih, ini kan udah tinggi banget teman-teman ya. Tapi ingat ya, kalau bandar itu teman-teman, bandar itu akan, kalau belum barang terbuang ya akan dicenderung akan setinggi-tingginya teman-teman, setinggi-tingginya. Ini juga kagak nyampe-nyampe gitu ke arah atasnya, maka biarin aja teman-teman, bisa angka 7.000 gitu, bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena bandar juga masih banyak barangnya. Nah sekarang mungkin ada pembuangan, ya wajar lah gitu kan, dia beli juga sudah banyak, akumulasi juga sudah banyak, wajar kalau dia jualan. Apabila dia, kalau sekarang sih sebenarnya masih dalam posisi downtrend kalau secara TA ya. Tapi kalau saham-saham IPO itu cenderung yang ngikutin bandarnya. Kalau bandar pingin turun dulu, nanti ke atasin lagi gitu, untuk membuat kita itu deg-degan kadang-kadang, seperti itulah teman-teman. Nah sementara ini yang nguasain adalah teman-teman kita ya. Sangat berhati-hati sekali apabila teman-teman kita sudah menguasai hampir 30%-nya, itu sangat apa namanya, khawatir ya kalau teman-teman kita yang menguasai. Kecuali kalau bandarnya contohnya si HP ataupun si AZ yang menguasai, itu si kakak atau nggak si Jatuh atau si AB yang menguasai, itu nggak jadi masalah gitu kan. Terkadang kalau yang bikin deg-degan itu teman-teman kita yang banyak menguasai di sebuah emiten. Kadang-kadang kan teman kita mah nggak bisa memaaf harga, bisanya hanya beli simpan jual ya, mau simpan dalam kondisi atas ataupun di bawah, intinya gitu teman-teman, mau jual dalam kondisi bawah ataupun atas. Atau teman-teman kita seperti itu, tidak ada kemampuan seperti bandar untuk memaaf harga. Makanya teman-teman bersabar aja, yang 4.800 baru turun 100 poin ya kan, 100 poin kan, 4.700 kan. Santai ya teman-teman, ini masih dikuasain sama bandar. Terus yang keluar juga baru sedikit, tidak sampai 1 juta gitu ya, cuma 186. Artinya ini masih ada barangnya, masih banyak, mereka juga pasti jualan di atas kok gitu ya. Walaupun ke bawah kemungkinan jualnya ada teman-teman ya, untuk di atasnya. Kadang-kadang sepertinya kadang-kadang membuat kita itu bingung dan bimbang teman-teman ya. Mau scalping, niat scalping ya malahan rontok ya ke bawah ya. Nah nanti kedepannya di pengalaman teman-teman ya, kalau saya sendiri sih lebih baik, oh ini 3.000 lot, udahlah biarin aja, mau naik ke seberapa pun saya akan ukur dulu teman-teman, saya akan ukur dulu ke sini berapa, udah persen, wow udah 500%, udah saya pasti angkat tangan dulu, kita akan tunggu di bawah. Kenapa? Karena banyak PR yang harus dikerjakan dulu. Mungkin saya kalau mau ngambil, saya sendiri kalau mau ngambil ya teman-teman ya, saya akan biarkan dulu dia ke setinggi-tingginya dulu, nanti kita cari babak keduanya ya. Babak keduanya penurunannya sudah mulai landai, terus ada SMA 10 sudah mulai di bawah candle. Nah itu mungkin saya akan mencari babak kedua, itu tidak lebih tinggi daripada babak pertama teman-teman, hanya di bukitnya aja. Setelah ada pucuk, contohnya pucuk di sini teman-teman, ada pucuk, nanti saya akan ngambil di arah sini, turun dulu ke bawah,
nanti mungkin akan diambil setengahnya aja gitu kan. Itu kalau yang sering saya lakukan teman-teman. Kalau mau lihat kondisi, oh ini si bandarnya contohnya cuman nguasain berapa, cuma dari 3 juta baru keluar sedikit. Nah, mungkin saya akan ngambil di situ teman-teman ya, tergantung dari sabab uainya gitu kan. Kalau das ini kan sering istilahnya para influencer juga, katanya ini tidak membuktikan bahwa sebuah emiten itu tidak ada fundamentalnya gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk das cenderung 4.800 masih santai ya teman-teman lah, karena ini masih dalam penguasaan bandar. Bandar juga masih membuangnya baru sedikit aja gitu kan. Domestik aja baru 772.000 ya, 72.000 ya. Ini dari tanggal 13 ya. Dari 11. Domestik foreign 53.000 ya. Jadi masih ada si AK, si HP foreign juga ada teman-teman ya. Terus ya teman-teman kita yang banyak ya, 16.000 kalau dibanding dengan foreign berapa? 28.000 sama 13.000. Artinya masih ada kecenderungan bisa ke atas teman. Sedikit, masih sedikit. Ini untuk ukuran untuk ukuran pengambilan baru sedikit, cuma 16.000 teman-teman ya. Ini masih ada kemungkinan bisa ke atas ya. Sedangkan sini yang mimpin adalah sebagai UE-nya kalau kita all-kan ya. Kalau kita diporenkan ya, poren 13.000. Domestik HP-nya berapa sih? HP domestik ada sekitar 34.000. Artinya masih banyak pengambilan daripada UE-nya, baik UE-nya. Kalau UE pasti lokal ya. Kalau poren mungkin limpahannya aja gitu menjadikan bandarnya. Oke teman-teman, untuk das itu lagi ada pembuangan daripada bandar forennya, tapi cenderung si bandar lokalnya sudah mulai ngambil kembali walaupun sedikit ya. Kita lihat siapa yang ngambil. Ada si LG bagus teman-teman ya. LG DX BB ya, bagus ya ini untuk pengambilannya. Oke, kita lanjut. Untuk das cenderung masih bisa up lah ke atas teman-teman ya. SMA katanya nyangkut parah nih katanya. Waduh, parah. Mungkin teman-teman baru ngambilnya ketika break. Rata-rata teman-teman kita suka pada ngambil pada break ya. Kalau saya cenderung mendingan nunggu di bawah teman-teman. Nah, mungkin beda cara pengambilan ya. Nah, resikonya kalau yang nunggu break seperti itu teman-teman. Nunggu koreksinya sebentar, ternyata koreksinya itu dilampaui ke bawah. Tenang aja. SCMA saya target keempatnya ke 221. Teman-teman, saya nggak tahu nyangkutnya di harga berapa. Nah, tanda-tanda kenaikan apakah ada? Ada teman-teman di gap ini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, sepasti ke sini teman-teman ya. Pasti ke sini. Kapan waktunya? Nah, kalau kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman, kan kita tahu. Ini juga 167 adalah area kenaikannya. Jadi ini 3 garis ini adalah area kenaikan yang mereka buat sendiri ya. Karena kemungkinan retail itu tidak bisa membuat gap atas ataupun buat gap seperti ini ya. Model si kepala merah kan gap atas teman-teman. Kalau ini kan gap down gitu kan. Gap down itu harus diambil lagi ke atas. Makanya tanda-tanda ke atas sudah ada. Di angka 166 juga ada. Ini MA20 juga masih belum terlewati, cenderung masih aman teman-teman, cenderung masih aman kecuali dia lepas daripada 153. Nah, teman-teman harus siap-siap untuk average ya. Kalau sudah lepas dari 153-nya gitu kan. Cuman kalau istilahnya masih di sini, ada pantulan di sini gitu ya, di area 153 cenderung aman untuk menutup PR-nya dulu. Ada lagi PR-nya di angka 135 ya. Di sini 134, 135 lah, 133, 134. Dan terakhir juga ada di angka bawah 117 sama 119 ya. Mudah-mudahan di area sini biarkan dia naik dulu ke atas ya, minimal ke angka 221 lah gitu kan. Ini kenapa agak susah, karena dia si candle kembar teman-teman. Hijau merah sejajar, biasanya suka turun ke bawah. Tapi selama penurunan ini dia mengasih kabar kepada kita bahwa dari candle ini ada kenaikan ke sini. Jadi teman-teman nyangkut di area berapa nih gitu. Nanti kalau sekitar berapa persen, jangan sampai teman-teman baru sedikit average, baru 17% teman-teman. Oh iya, 70% harusnya siap-siap sih. Kalau saya kan 20% ya, 20% sampai 15 sampai 20% itu harus siap-siap untuk average. Biasanya saya seperti itu. Harusnya 30% sih teman-teman, jadi enak untuk average-nya, biar tengahnya itu agak lebar dikit ya. Nah, untuk forennya bagaimana? Foren cenderung jualan teman-teman ya. Perhatikan, foren ternyata jualan sangat masif banget. Tapi bandar lokal cenderung dia ngambil kembali. Perhatikan, bandar lokal mengambilnya banyak. Ada pengeluaran 4 hari, diambil lagi agak banyak, dibuang sedikit, diambil lagi, dibuang sedikit lagi. Jadi cenderung si bandar lokal masih ada di dalam.
Nah ini kita cek deh tanggal 20 si YP sudah ngambil 2,8 miliar, CC, BQ sama teman-teman kita ada XL, ada LG ya, ada MG juga sudah mulai masuk. Nah untuk porennya siapa yang ngambil, ada si BK, ada CC, ada TP, yang ngebuang YU sama BB. Yang mudah-mudahan si BK ini bisa lah. Nah kecenderungan BK saya tidak sukanya itu ketika dia jualan suka bikin shadow teman-teman. Nah itu cara jualan daripada si BK. Ini si BK ngambil 52, jual 7,8, artinya si BK masih punya barang banyak. CC ngambil 97, jual 88, artinya CC juga average dia untuk menaikkan ke atas ya. Seperti itu teman-teman. Yang mudah-mudahan si BB sama si CC juga masih ada barangnya sedikit gitu, lumayan lah. Cuman untuk pembuangan poren sih sudah mulai landai ya. Mudah-mudahan ada pengambilan lagi dari si CC lebih banyak lagi. Soalnya sekarang si YU masih ngebuang sama si B masih ngebuang secara signifikan ya. Untung ada yang nerima si BK sama si CC. Dan untuk domestik juga dibantu dengan adanya si YP ya. YP walaupun sebagian daripada retailnya tapi bandar juga ada di situ. Oke teman-teman, jadi untuk SCMA ini cenderung lokal masih ada barang di dalam dan cenderung ngambil. Tapi untuk poren mungkin lagi ada pembuangan. Kita tunggu pungutan dari BK dan CC secara signifikan, biar minimal ya ngambilnya itu melebihi pembuangannya lah gitu ya, pembuangan dari bandar BB ya. Bandar BB sama YU ini sini ya, si YU nih, bandar BB sama YU. Oke, SCMA ini ada support di angka 152 yang wajib dikunjungin, dan di 221 ada target berikutnya. Jadi tenang aja teman-teman. Ini tanda-tanda kenaikan 168, 176 sama 185. Oke, SCMA seperti itu ya. Posisi masih uptrend teman-teman, SCMA itu. Langsung ada APIA. Ini APIA, kenapa APIA? APIA itu downtrend teman-teman. Biarkan saja dia menemukan jalur pemberhentiannya. Karena selama ini poren masih banyak barang artinya ya. Nah, poren masih banyak barang, banyak lokal juga masih ada barang. Biarkan dia seperti ini teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan mulai kemarin. Ada gap di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan si gap ini menjadi pertanda dia mau ke atas. Di angka 422 aja ada tanda-tanda kenaikan sampai ke angka 496. Saya aja menarikkan ke angka 536 untuk si API. Apakah sekarang waktunya average? Belum. Walaupun sudah mulai ada saya sebentar tapi belum. Perhatikan nanti si MA 10-nya teman-teman. MA 10 baru nyampe si 360 ya. 390. Tunggu aja MA 10 di bawah candle. Biasanya tanda-tanda ke atas, dan API ini adalah harga terbawahnya. Jadi saya tidak bisa memastikan dia akan kemana. Biarkan si poren jualan secara signifikan, biarkan si poren ngabisin barangnya dulu. Karena ini tanggung jawab daripada poren teman-teman. Biarkan poren. Nanti juga dipungut lagi. Soalnya selama 3 tahun aja terus downtrend dan kecenderungan dibuangnya terus-terusan dari bandar lokal ataupun poren terus-terusan dibuang. Dan ini menandakan ada yang nampung. Tidak mungkin kalau tidak ada yang nampung. Perhatikan poren ketika ngejual, RX ngejual, ZP ngejual, BK ngejual, KJ ngejual, tapi CC, AKTP, YU masih terus nampung. Perhatikan di domestiknya, domestik juga sama. ODA, OSQ, YP, SS, XC teman-teman pada keluar karena mungkin yang pinginnya nyakut-nyakut di MTN ini. Tapi di lain kesempatan si AJ, si BD ini biasanya dikumpulin sama bandar luar. Ada bandar emiten, ada bandar luar. Nah, bandar luar itu biasanya dia ngambil barang-barang dari pembuangan daripada bandar lokal ataupun poren. Nah, cenderung dia ngumpulkan sama-sama besar teman-teman ya. Bandar luar juga sama-sama besar, sama-sama banyak duit juga. Cuman mereka mungkin terbatas aja gitu. Kenapa terbatas? Ya bedalah dengan asing teman. Kalau asing kan dananya tidak terbatas gitu. Jadi barangnya tidak terbatas, dananya tidak terbatas seperti IHSG kita. Kenapa turun? Ya ada yang nerima. Cuman yang nerimanya kan rame-rame gitu kan, rame-rame. Cuman yang ngebuangnya satu broker aja, bread gitu kan. Jadi si barang-barang dari poren itu satu broker tapi ditambung rame-rame gitu teman-teman ya. Nah, salah satunya caranya harus nanti kedepannya pasti dimakan sama si broker asing juga. Kalau sekarang kan masih liburan, biarin aja dia menemukan duit untuk liburannya, biar habis dulu duitnya buat liburan. Nanti setelah habis duit baru dia, kita akan jualan lagi selama 1 tahun ke depan, dan kita akan bikin lagi jualan di akhir tahun berikutnya. Ngambil selama beberapa bulan, 6 sampai 7 bulan, divariasikan, ngambil keluar. Nanti pasti biasanya ya akhir-akhir tahun dia harus punya duit untuk liburan teman-teman, karena mereka juga punya yang namanya
planning teman, nggak mungkin dia tidak punya planning tahun ini harus bagaimana, planning tahun ini harus bagaimana gitu kan. Bahkan mungkin nanti lagi nyusun strategi gitu kan. API itu harus ada kekuatan asing yang bisa mengambil lagi posisi si API ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. API jangan ngambil keputusan apapun walau sekarang lagi begini, biarkan aja. Mau naik juga silahkan, tapi jangan ngambil istilahnya inisiatif untuk ngambil, karena pembuangan poren masih cenderung masif ya. Lanjut, ada BP. BP katanya ini bandar lokal sama asing ngebuang, tapi katanya maka sahamnya naik. Saya pernah bercerita ketika di mana pun teman-teman, ketika saya ngebahas BP pasti saya bilangnya begini. BP itu diakumulasi sama bandar asing, cuman diizinkan, ingat, diizinkan untuk dipermainkan sama bandar luar. Jadi bandar dalam mengizinkan bandar luar untuk ditaik dan diturunkan ya. Cenderung dia santai, ya ambil aja, ngebuang saya ambil, tapi cenderung dimainkan gitu sama mereka itu ya, cenderung diizinkan main ya. Nah, per hari kemarin juga sudah ketembus target yang saya buat. Kita akan hapus dan kita akan ganti lagi di si kepala merah berikutnya di sini teman-teman, di angka 94-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman nyangkut di sini, jangan khawatir. Dia bila mana dia ke bawahin ke angka 78 sampai ke 66, biarkan saja. Kalau teman-teman sudah nggak punya uang, kejemput teman-teman, karena sejarahnya seperti itu. Ya, ke bawahin dulu, nanti ke atasin lagi karena ini diizinkan. Kalau kata teman kita BP ini lagi direpokan, kata digadaikan, jadi cenderung harganya ditahan di antara itu. Malahan saja aja menargetkan ketika nanti sudah remah ke target keduanya itu di angka 108 teman-teman. Itu untuk target kenaikan ya. Mudah-mudahan sini bisa, saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu ke 78 kalau nggak ke 66. Kenapa? Untuk menutup PR-nya lagi, nanti up lagi ke atas. Nah, seperti itu teman-teman, karena yang suka saya bilang itu bahwa BP itu kecenderungannya seperti hanya ditahan di angka 90, paling tinggi 94, 95, 96 lah gitu ya. Oke teman-teman, untuk BP seperti itu ya. Jadi santai aja teman-teman, walaupun nyangkut di atas masih bisa kejemput kok gitu ya. Malah target saya 108 itu mungkin dia mau bikin step berikutnya gitu kan. Ini juga banyak PR yang harus mereka kerjakan ya. Satu di angka ini nih, di angka 77 sampai di angka 66. Nah, jadi cenderung seperti itu teman-teman. Nanti kalau suka sama BP teman-teman, ambil aja di bawah ya. Ya jangan bawah atau enggak, kalau sini nggak bisa 61 nggak bisa ya 65, kalau 65 nggak bisa ya sekitar 67 68 lah. Kalau nggak di area sini nih di 71 72 itu lumayan, penurunannya bisa terukur, kenaikan juga bisa terukur. Oke. Untuk BP seperti itu. Ada Koka. Asing masuk, ya betul, asing masuk sama poren. Perhatikan teman-teman Koka. Ini teman-teman Koka yang dari bawah masih beruntung banget ya. Nah, Koka akan saya hapus ini untuk penurunannya, udah terlewati semua. Satu, kenaikan itu sudah terpenuhi ya. Di 66-nya terpenuhi. Ini satu lagi di angka 68-nya sudah terpenuhi. Tinggal satu lagi di angka 77. Ini adalah area kenaikan dia. Tetapi ada tapinya, teman-teman perhatikan di area ini, teman-teman di angka 62. Dia meninggalkan gap yang sangat lebar. Suatu saat dia akan ke sini. Kalau sekarang nikmatin kenaikannya. Kenapa? MA10 sudah mulai di bawah. Karena bandar lokal dan poren cenderung akumulasi dengan sangat dahsyat dan banyak teman-teman ya. Domestik aja ngambil si LG, si EXA ini broker bagus semua yang ngambil aja. Tapi yang baru ngambil lebih baik teman-teman scalpingan aja, karena jaraknya tinggal sedikit lagi ke harga kenaikannya. Nah, untuk poren betul dia ngambil sekitar 1,5 miliar ya, atau 200 si LG lagi. LG lokal dan LG lokal dan LG poren cenderung ngambil. Jadi teman-teman kemungkinan ke atasnya ada, tapi teman-teman mendingan scalping aja kalau sudah begini. Kalau orang lain suka sama break ya, kalau saya tidak suka sama break ya. Kenapa? Lebih baik saya ngambil di bawah aja gitu. Saya kecenderungan ngambil di bawah teman-teman ya, jarang ngambil yang sudah naik udah break ya. Nah, Koka ini adalah salah satu emiten yang apa ya? Yang digoyang-digoyang ya. Salah satu emiten yang dijatuhkan ketika listing. Jadi kesempatan ke 168 bisa, atau enggak jangan tinggi-tinggi deh 159. Itu masih bisa teman-teman. Kemarin beberapa kali mencoba ke harga tengahnya tapi dia tidak mampu.
dan dia sudah mencetak harga termurahnya di 50 dan kembali ke 50. Nah, ini adalah tanda-tanda mau ke atas ya. Target teman-teman jangan jauh-jauh, ke 97 aja sudah keren. Kalau teman-teman mau ke arah sini harus ekstra bersabar ya. Turun naiknya harus teman-teman kuasain. Ketika dia naik tidak bisa menembus harga atas, kemungkinan akan turun lagi. Tapi kalau dia tembus harga tengahnya di 98 ya, kemungkinan ke atas ada teman-teman ya. Target saya ada 77 dulu teman. Nah, teman-teman manfaatkan itu ya untuk ini masih dikuasain sama Bandar teman-teman. Karena saya pikir dan saya yakin dia akan ke sini. Ya. Ini harusnya waktu tahun 2000 berapa ini? 2023 itu saham yang lagi saya teliti harusnya. Harusnya saya bikin video itu kemarin gitu kan, tahun 2023. Cuma saya dikasih kesempatannya hanya tahun 2024 ya. Jadi maka saya masukin watchlist emiten-emiten yang seperti ini. Koka kan tahun 2020 berapa? 2023. Nah, ini saya membikin, tunggu sebentar. Nah, membikin seperti ini teman-teman. Saham IPO 2024 yang ke-50 kan. Artinya yang sejak listing langsung ke-50 kan. Ini yang sudah berhasil itu TOS ya. TOS sebenarnya sudah berhasil melewati harga listingnya. Cuman sekarang dibawa lagi ke bawah. Nah, ya udah yang nonton video TOS mungkin yang dari awal mungkin sudah lulus gitu, udah bebas gitu kan dari isu dari nyangkutnya. Sekarang malah ada teman kita lagi yang ambil setelah harga penurunannya. Nggak jadi masalah sih teman-teman. Cuman saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa suatu saat seperti halnya tadi emiten Koka gitu ya. Koka ya. Dia cenderung seperti TOS nantinya ke depan. Kenapa? Karena kecenderungan saham-saham yang listing belum kembali ke harga listingnya, dia cenderung dia akan kembali ke harga listing kecuali dia sudah naik duluan gitu. Contohnya si Koka ini naik duluan gitu, kan ini enggak dari bawah langsung ke atasin gitu ya. Nah, ini lagi saya teliti, ternyata dia selama tahun 2023 itu belum, udah sekitar 1 tahun. Bulan Oktober ketemu Oktober ya, 1 tahun cuman belum ke harga ini. Tapi saya yakin dia akan kesini kok teman-teman ya. Kita nanti harusnya di tahun 2000 saham IPO 2023 harusnya ya. Ini juga harus di salah satunya adalah Koka mungkin dan teman-teman. Ini juga tahun ini nggak bakal dihapus teman-teman. Kenapa? Bisa jadi ini kejemputnya nanti tahun 2025 gitu. Nanti untuk membuktikan bahwa betul enggak gitu saham IPO itu yang listing dijatuhkan langsung ke harga terbawahnya langsung di up ke atas. MPIX juga kan ini sebenarnya dia itu pernah kena FCA kan teman-teman, si MPIX ini kena FCA ya. Nggak FCA belum ya. Nah, kena FCA kan. Nah, tapi karena dia istilahnya nih pernah ya. Karena dia pernah istilahnya turun ke bawah gitu kan. Nah, makanya si MPIX juga ini kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Sorry saya informasi salah. Yang itu teh soal apa ya? Yang dulu ada yang udah ke bawahin kok. Sola ya. Sola kan di 50 lagi ya. Sorry salah sebut. Karena MPIX nih Sola Sola itu kan kena FCA, pernah kena FCA ya, malahan dibawa ke bawah lagi. Ari kamu. Nih Sola ya teman-teman ya. Tuh kan pernah ke harga FCA ya di sini. Listing dari atas nih, ke bawahin karena sampai kena FCA. Kenapa dia cepat ke dia angkat ke atasnya? Kenapa? Karena ada Bandar. Kalau Bandarnya tidak ada ya nggak bakalan dia kena di atas kali kalau di 50. Jadi ini strategi Bandar. Dia cenderung dia mau di 50-kan aja dulu, yang penting dia tidak kena FCA lagi gitu kan. Karena kalau kena suspend atau kena FCA lagi agak panjang dikit gitu kan. Oke teman-teman, nih kabar Sola juga Sobat Mari sudah masuk ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja, nanti kita akan bahas deh untuk saham-saham emiten yang harga 50 ya. Jadi ada dua teman-teman, saham-saham IPO 2024 yang jatuh ke 50 dan saham-saham IPO 2024 yang dijatuhkan dari harga listingnya, tapi ada yang tapi belum 50, ada yang baru menyentuh harga IPO-nya atau di bawah di harga IPO-nya ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung ke bagian keempat. Sekian dan terima kasih. Ciao.